Episode 2256-2260. Bab 2256, Cambuk Hukuman Surgawi. Itu adalah spanduk pemanggilan jiwa. Itu senjata ajaib pendeta perang. Plague Monarch dan Doomsday Spirit langsung merasa ngeri. Mereka tidak pernah menyangka manusia ini akan menggunakan senjata monster untuk melawan mereka. Soul Summoning Banner tidak begitu berguna melawan makhluk seperti mereka. Namun, meskipun kecoa, tikus, nyamuk, dan lalat milik Plague Monarch jumlahnya banyak dan hampir mustahil dihentikan secara efektif, jiwa mereka terlalu lemah. Mereka tidak dapat menahan satu gelombang pun dari Soul Summoning Banner. Zuan sangat senang karena dia tidak menghancurkan senjata ini. Awalnya dia merasa bahwa panji itu terlalu menyeramkan, tetapi setelah banyak keraguan, dia memilih untuk memperbaikinya daripada menghancurkannya. Sekarang, tampaknya lebih jelas dari sebelumnya bahwa senjata dan artefak pada dasarnya tidak baik atau jahat. Yang lebih penting adalah siapa yang menggunakannya dan untuk apa mereka digunakan. Raja Wabah merasa sedikit patah hati, tetapi dia masih bertanya dengan senyum sinis, "Menurutmu, apakah satu spanduk pemanggil jiwa benar-benar dapat menangani semua benih wabahku?" Itu tidak lebih dari perwujudan beberapa hukum. Begitu jiwa mereka kembali, aku masih akan dapat menciptakannya tanpa henti. Selama Roh Kiamat menahan Zuan sebentar, Raja Wabah yakin ia akan dapat menemukan cara untuk menyebarkan benih wabah itu lagi. Jadi, setelah berbicara, ia membuka mulutnya yang besar untuk menyedot semua jiwa wabah yang tersebar kembali. Akan tetapi, setelah dihisap cukup lama, tidak ada respons sama sekali. Aku menghisap, aku akan tetap menghisap. Petik 2 tanda tanya petik 2. Bahkan setelah mencoba 3 kali, selain menghirup banyak udara, tidak ada sehelai rambut pun yang tumbuh kembali. Raja Wabah tercengang. Apa yang sedang terjadi sekarang? Kembalinya jiwa, sepertinya itu hanya hal yang biasa kulakukan. Dengan mengangkat tangan Zuan, muncullah sebuah bola transparan. Di dalam bola itu, banyak sekali sosok transparan yang berusaha melarikan diri sambil berteriak dalam kesedihan. Dia sekarang adalah kaisar dunia bawah, jadi semua hal mematuhinya setelah kematian. Beberapa kejadian yang terjadi di tempat yang jauh adalah satu hal, tetapi bahkan jiwa orang mati yang telah binasa tepat di depannya ingin melarikan diri. Mata Raja Wabah menyipit. Ia bisa merasakan bahwa ia telah benar-benar kehilangan koneksi atas benih wabah. Kekuatan mereka sepenuhnya berada di tangan Zuan. Namun, ia berkata sambil mendengus dingin, "Kau hanya berpura-pura menjadi dewa." Kemudian, ia berkata kepada Roh Kiamat, "Jangan menahan diri lagi dan gunakan kemampuan terkuat kita. Kita akan menunjukkan kepadanya seberapa kuatnya kita." Bab ini diperbarui oleh Nif El Bin.co_M. Setelah itu, seluruh tubuhnya dipenuhi energi iblis. Ia menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Plague Monarch, tampaknya kau memiliki beberapa kemampuan yang bahkan tidak kuketahui sebelumnya. Roh Kiamat tertawa terbahak-bahak. Ia juga merasakan peningkatan semangat dan memancarkan cahaya. Keduanya diam-diam mendiskusikan rencana serangan mereka. Kita akan menyerang bersama. Namun, setelah berteriak, Roh Kiamat melesat pergi bagai kilat dan segera membalikkan ekornya untuk lari. Orang yang mereka hadapi terlalu menakutkan. Dia dengan mudah menetralkan keterampilan yang paling dibanggakan oleh Raja Wabah. Tidak heran begitu banyak monster telah dibunuh olehnya sebelumnya. Mereka tidak mati tanpa alasan. Roh Kiamat tahu kemampuannya dapat mengendalikan dan membangkitkan emosi seseorang, dan bahwa keahliannya paling berguna saat digunakan dalam kegelapan untuk memicu ketidakharmonisan. Bentrokan frontal semacam ini bukanlah keahliannya. Jika ia tetap tinggal dan bertarung sampai mati, kemungkinan besar ia akan mati. Iklan oleh Pub Future. Akulah Roh Kiamat yang agung. Mengapa aku harus membiarkan diriku mati dalam pertempuran frontal? Bukankah itu akan menjadi penghinaan terbesar bagiku? Tapi sekarang aku harus merepotkan Plague Monarch, dan menyuruhnya menahan bencana luar biasa dari manusia itu. Dilihat dari bagaimana kekuatannya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, dia pasti punya banyak kartu truf. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah mengendalikan para penjaga istana kekaisaran untuk membantunya, yang menurut pendapatnya, telah melunasi utangnya. Ketika memikirkan hal itu, ia secara refleks berbalik untuk melihat, tetapi kemudian matanya hampir keluar dari rongganya. Plague Monarch sama sekali tidak melakukan apa yang mereka rencanakan,
dan malah berbalik untuk lari juga, berlari lebih cepat dari yang seharusnya. Plague Monarch telah bergegas menuju Cakrawala dalam sekejap mata. Aura yang dipancarkannya hanyalah gertakan, dan ia juga telah mengelabui rekannya sehingga mereka dapat menghentikan musuh. Roh Kiamat berseru, dasar kau dan persen Akeong tanda pagar asteris. Satu-satunya hal yang disyukurinya adalah bahwa Raja Wabah tidak cukup bodoh untuk berlari ke arah yang sama seperti yang telah dilakukannya. Para penjaga di Istana Kekaisaran menyerbu Zuan seperti gelombang pasang, jadi dia mungkin hanya bisa mengejar satu dari mereka. Karena keadaan sudah mencapai titik ini, itu hanya akan tergantung pada siapa yang lebih beruntung. Masing-masing monster berdoa agar iblis itu mengejar monster lainnya. Tunggu, siapa monsternya di sini? Sementara itu, semua prajurit Istana Kekaisaran mulai menyerbu Zuan, baik pengawal kaisar maupun pasukan permaisuri. Bahkan divisi pengawal bersenjata dan utusan bordir menyerangnya. Mata mereka semua merah. Hanya beberapa orang yang mampu tetap berpikir jernih. Jelaslah bahwa ini adalah kemampuan Roh Kiamat. Hanya setelah mencapai tingkat kekuatan tertentu seseorang dapat terhindar dari kendali. Kemampuan semacam ini sungguh tercela. Kemampuan ini telah menyebabkan banyak orang tewas, dan jika seseorang membalas, itu akan merenggut banyak nyawa mereka. Jika tidak, diserang oleh semua prajurit ini pada saat yang sama akan tetap sangat menyebalkan. Untuk menghindari para penjaga yang dimanipulasi untuk sementara, Zuan terbang lurus ke langit. Kemudian, dia melihat ke arah monster yang terbang ke arah yang berlawanan. Dia tidak memilih untuk mengejar satupun, dan malah merentangkan tangannya. Dia menutup matanya, seolah-olah dia sedang mencoba berkomunikasi dengan sesuatu. Dalam sekejap, sekeliling Plague Monarch dan Doomsday Spirit tertutup oleh awan gelap. Kemudian, banyak sekali petir muncul dari udara tipis. Kedua monster itu terkejut. Petir memiliki efek pembasmi kejahatan sejak awal, jadi petir adalah musuh alami para monster. Mereka dengan cepat menghindar ke samping untuk mengubah arah dan menghindari petir. Namun, petir itu langsung berubah menjadi lautan listrik. Mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri. Dalam sekejap, lingkungan mereka sepenuhnya ditelan oleh lautan petir. Kedua monster itu menggunakan keterampilan terbaik mereka dan mengeluarkan semua jenis harta karun penyelamat, dan baru saat itulah mereka berhasil lolos dari lautan petir. Namun, tubuh mereka tampak menjadi lebih kecil, dan mungkin bahkan sedikit lebih redup. Jelas bahwa luka mereka tidak ringan. Namun, mereka tidak punya waktu untuk mengatur napas sama sekali. Kilatan petir yang tampaknya menerangi dunia menyambar mereka seperti cambuk penghakiman. Mereka tampaknya telah terikat oleh kehendak dunia, jadi bagaimana mereka bisa menghindari cambuk hukuman surgawi yang sangat mengerikan ini? Terdengar ledakan keras, dan mereka terpental hingga tubuh mereka hancur menjadi debu. Bajingan ini benar-benar bisa mengendalikan seluruh dunia. Bagaimana kita bisa melawannya? Bagaimana aku bisa mati seperti ini? Itulah pikiran terakhir sang Plague Monarch dan Doomsday Spirit. Iklan oleh Pub Future. Setelah kematian Roh Kiamat, mata merah para pengawal Istana Kekaisaran yang dikendalikan pikirannya memudar, dan perlahan-lahan terbangun satu persatu. Saat mereka melihat Zuan, mereka sangat terkejut. Meskipun mereka telah dikendalikan oleh Roh Kiamat, ingatan mereka masih ada. Zuan bahkan tidak perlu melakukan banyak hal untuk memanggil petir dan menghancurkan musuh. Cambuk petir yang tampaknya menutupi seluruh dunia itu membuat mereka gemetar dari lubuk hati mereka. Bukan hanya mereka, bahkan para kultivator terkuat yang hadir pun sangat terkejut. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin mereka memahami betapa tidak masuk akalnya hal ini. Mungkin ada beberapa kultivator yang ahli dalam keterampilan petir, tetapi biasanya dalam skala kecil. Bagaimana bisa dibandingkan dengan seluruh lautan petir seperti kesengsaraan surgawi yang legendaris? Apakah ini sesuatu yang dapat dikendalikan oleh kekuatan manusia? Yun Jianyu teringat bagaimana dia meminjam sangkar itu untuk mengalahkan Zhao Han dengan petir kesengsaraan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zuan sudah bisa mengendalikan petir sekuat itu sendiri. Lagi pula, dia baru saja bertemu dengannya belum lama ini di markas besar umum Sekte Iblis. Saat itu, dia jelas belum bisa melakukan ini. Kalau kamu cepat sekali membaik, bagaimana aku bisa mengejarnya? Tiba-tiba dia menyadari bahwa mata wanita-wanita lain bersinar terang seolah-olah mereka sedang terpesona. Dia merasa semakin jengkel. Kamu sangat tampan dan kuat, tak heran kamu menarik banyak lebah dan kupu-kupu.
Hong Lei, di mana kamu? Aku mungkin tidak mampu menjaga benteng ini sendirian. Sementara itu, anggota 8 adipati yang tersisa selesai menyelesaikan masalah klan Jiang. Mereka merasakan pertempuran yang sedang terjadi di Istana Kekaisaran, dan mereka semua ragu-ragu. Bagaimana jika Zuan benar-benar berselisih dengan Kaisar? Siapa yang harus kita bantu? Secara teori, mereka harus membantu Kaisar. Sebagai pilar terakhir Kekaisaran, mereka seharusnya mendukung keluarga kerajaan. Namun, setelah masalah klan Meng, dan sekarang semua yang terjadi di luar klan Jiang, mereka sangat memahami bahwa Zuan telah mencapai tingkat yang jauh melampaui apa yang dapat mereka pahami. Jika mereka menjadikannya musuh, itu sama saja dengan membuang nyawa mereka. Karena itu, saat aura monster muncul, mereka bergegas untuk membantu. Namun, yang berhasil mereka lakukan hanyalah menyaksikan Zuan mengendalikan petir surgawi untuk membasmi dua monster kuat itu. Mereka saling berpandangan, melihat keterkejutan dan kekaguman yang sama di mata masing-masing. Zuan turun dari atas. Tidak seorang pun tahu siapa yang memulainya, tetapi teriakan segera dimulai. Bupati tidak ada tandingannya di kolong langit. Hidup Bupati! Ketika mereka melihat semua orang yang hadir berlutut, keempat adipati yang tersisa tidak merasakan beban psikologis lagi. Mereka juga membungkuk. Sebagai kultivator, mereka memuja yang kuat sejak awal, apalagi seseorang seperti ini, yang sudah kuat hingga beresonansi dengan dunia. Teriakan yang memekakkan telinga bergema di seluruh istana kekaisaran hingga semua orang di ibu kota dapat mendengarnya. Semua klan besar melihat ke arah istana kekaisaran. Mereka buru-buru memanggil anggota klan mereka untuk rapat guna mencari tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Di kediaman Jiang, dengan bantuan tabib ilahi Ji Dengtu dari akademi, kondisi Jiang Boyang telah stabil. Hampir semua orang berada di titik tertinggi kediaman Jiang, melihat ke arah istana Kekaisaran. Setelah melihat Zuan memanggil petir yang mengerikan untuk melenyapkan kedua monster itu, tidak ada dari mereka yang bisa tenang. Setelah beberapa saat, Jiang Boyang menghela nafas dan berkata, mulai hari ini, dunia mungkin akan berubah. Bab 2257, hanya tahta kekaisaran yang sepele. Ji Dengtu mengelus jenggotnya, merasa cukup bangga terhadap dirinya sendiri. Kalian mungkin berpikir bupati ini atau apalah itu cukup hebat sekarang, tetapi bukankah dia tetap harus memperlakukanku dengan hormat? Dia pasti tidak akan pergi ke barat jika aku menyuruhnya pergi ke timur. Tapi aku harus lebih memperhatikan Xiaoxi. Gadis mana yang tidak menyukai seseorang yang terlihat sekeren dia? Bahkan seseorang sedingin saudari ke-8 pun memiliki bintang di matanya. Bagaimana mungkin Xiaoxiku bisa menolaknya? Apa yang kau lihat dariku? Jiang Luofu bertanya dengan jengkel saat melihat sorot mata pria itu. Tidak apa-apa. Ji Dengtu segera menarik lehernya ke belakang. Bibi kecil ini tidak pernah berbasa-basi dengannya. Dia sangat yakin bahwa bibinya akan melampiaskan amarahnya padanya jika dia akhirnya mempermalukannya. Apa pendapat semua orang tentang situasi saat ini? Yan Xianggu bertanya dengan serius. Ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Guru-guru akademi lainnya saling memandang dengan cemas. Mereka sangat mengagumi Zuan ketika dia baru saja memasuki ibu kota, dan mereka bahkan telah menjalin persahabatan dekat. Meskipun akademi tidak pernah berpartisipasi dalam politik istana, ada terlalu banyak tanggung jawab yang terlibat dalam masalah hari ini. Tidak ada dari mereka yang berani membuat keputusan. Namun, Ji Dengtu memutar matanya. Aku tidak tahu apa yang kalian semua khawatirkan. Dia adalah seorang pembebas akademi sejak awal, jadi seluruh akademi kita sudah memiliki tandanya di mana-mana. Semua kekuatan lain melihat kita sebagai pihak yang bersamanya dalam segala hal. Kita bahkan tidak punya pilihan. Jiang Luofu menarik napas dalam-dalam. Ahzu telah menyelamatkan orang-orang dari klan Jiang, jadi apapun yang dia katakan, aku akan mendukungnya tanpa syarat. Namun, saudara-saudari seperguruanku tidak perlu membiarkan keputusanku memengaruhi keputusan kalian sendiri. Yang lain tersenyum dan menjawab, apa yang dikatakan saudari ke-8. Kami secara alami bersatu dalam keputusan kami. Kami maju dan mundur bersama, apalagi dengan seseorang seperti sang pemberi persembahan yang telah mendapatkan kepercayaan semua orang. Ketika melihat semua orang yang hadir dengan tegas mendukung Zuan, Jiang Luofu tiba-tiba menatap ayahnya. Ayah tidak akan tetap setia sampai akhir, kan? Jiang Boyang menjawab dengan kesal,
apakah aku benar-benar tidak fleksibel? Aku akan segera menghubungi klan utama untuk memberi tahu mereka. Ayah, lukamu masih belum sembuh. Itu bukan masalah besar. Aku tidak akan mati. Sementara itu, di Istana Kekaisaran, Zuan menatap tangannya. Kultivator biasa mengandalkan kultivasi untuk beresonansi dengan dunia, meminjam kekuatan yang terhubung dengan langit dan bumi untuk menggunakan beberapa keterampilan yang hebat. Namun, kini ia memiliki seluruh otoritas dunia dalam genggamannya. Hingga taraf tertentu, ia telah menyatu dengan keinginan dunia, itu adalah perpanjangan dari keinginannya sendiri. Dengan demikian, dia akan benar-benar tak tertandingi di dunia ini, kecuali kekuatan musuh sudah cukup besar untuk menghancurkan seluruh dunia. Jelas bahwa Plague Monarch dan Doomsday Spirit belum mencapai level itu. Itulah sebabnya mereka dibacok sampai mati oleh kesengsaraan petir yang dihasilkan oleh satu pikiran. Namun, ia segera terbangun dari perasaan berkuasa itu. Pada akhirnya, itu hanya karena ia mengendalikan otoritas dunia ini. Jika ia meninggalkan batas-batas dunia, ia mungkin tidak akan dapat menunjukkan kekuatan sebesar itu lagi. Dia turun sambil memikirkan hal-hal ini. Suaranya bergema di seluruh ibu kota saat dia berkata, pelaku utama telah dieksekusi, tetapi banyak bawahan mereka masih bersembunyi di seluruh negeri. Utusan bordir akan ditugaskan untuk melenyapkan kejahatan yang tersisa. Informasi yang diterimanya dari jiwa-jiwa yang hancur milik Plague Monarch dan Doomsday Spirit akan membantunya menangkap semua monster alien yang tersembunyi sekaligus. Kami akan mematuhi perintahmu, kata Xiao Jianren sambil membungkuk. Banyak orang di ibu kota menggigil. Bupati mungkin akan menggunakan ini sebagai dalih untuk melenyapkan siapapun yang menentangnya. Namun, itu sudah bisa diduga. Siapapun yang berada di posisinya akan melakukan hal yang sama. Ketika melihat tatapan orang-orang di sekitarnya, Zuan menebak apa yang mereka pikirkan, tetapi dia tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Pandangannya kemudian tertuju pada mayat Zhao Ruizi dan Biki yang sudah berlubang dan dia berkata, mari kita kubur mereka berdua. Dimengerti, orang-orang segera datang untuk mengumpulkan mayat-mayat itu. Mata Bi Linglong memerah. Dia tahu bahwa Zuan kemungkinan besar melakukan ini untuknya, tetapi membiarkan ayahnya beristirahat lebih awal adalah hal yang baik. Di sisi lain, meskipun Liu Ning membenci Biki, dia telah meninggal dengan kematian yang tragis sehingga sebagian besar kebenciannya kini hilang. Zuan menatap Liu Ning dan berkata, klan Liu dilukai oleh monster asing dan menerima perlakuan tidak adil. Berikan perintah untuk merehabilitasi mereka yang reputasinya dinodai secara tidak adil dan kembalikan permaisuri ke istana welas asih. Kami memberi hormat kepada janda permaisuri. Semua yang hadir membungkuk. Pilih cerita baru di novel.c0 meter. Meski begitu, sulit bagi Liu Ning untuk merasa bahagia. Dia mungkin satu-satunya yang tersisa di seluruh klan Liu. Apa artinya menjadi janda permaisuri? Namun, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Jabatan itu setidaknya akan membuatnya bisa sedikit membantu Ahsu. Namun, sekarang dia sendirian, jadi bagaimana dia masih bisa bersaing dengan para wanita jalang itu? Tepat saat itu, anggota 8 adipati yang tersisa mengirim Yurui untuk berkata, kekaisaran tidak akan pernah tanpa seorang penguasa bahkan untuk 1 hari pun. Siapa yang menurut Bupati cocok untuk menjadi penguasa? Atau mungkin, apakah Bupati ingin menjadi kaisar secara pribadi? Kaisar, aku tidak tertarik. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggap ekspresi gugup mereka menggelikan. Di mata orang-orang ini, posisi kaisar tampak sangat berharga, tetapi bagi seseorang seperti dia yang merupakan penguasa dunia ini, itu tidak layak disebut. Meski begitu, dia tidak bisa membiarkan sembarang orang menjadi kaisar. Jika mereka dieksploitasi oleh seseorang lagi, dia jelas tidak ingin kejadian hari ini terulang lagi. Kita akan melanjutkan seperti biasa. Istana akan dikelola oleh Linglong. Ibu Suri dan Yun Yuking akan membantunya, Zuan melanjutkan. Bi Linglong dan Liu Ning sama-sama memandang Yun Yuking. Mereka adalah lawan lama dan telah menguasai kekuasaan istana selama bertahun-tahun. Tapi apa yang dilakukan Nyonya Wu di sini? Liu Ning menyadari sesuatu. Sekarang klan Liu telah hancur total, akan sulit baginya untuk bertahan sendirian. Sedangkan Yun Yuking, dia adalah sekutu alami yang dapat diajak bekerja sama secara pribadi. Bi Linglong juga sedikit terkejut. Ia tidak menyangka bahwa meskipun karena kelalaiannya sendiri ayahnya akhirnya menciptakan semua kekacauan politik ini dan membawa bencana ke ibu kota,
Ah Zu tetap menginginkannya untuk terus menjadi penguasa. Jika orang lain, bahkan jika ia diampuni, ia tetap akan mengundurkan diri demi menyelamatkan mukanya. Dia menatap pria itu. Tiba-tiba, dia merasa semuanya kembali bermakna. Mengenai Yun Yuking yang ikut campur, itu sama sekali bukan masalah besar. Karena kesalahannya, bencana besar telah dimulai di ibu kota, yang menyebabkan akhir tragis klan Liu. Menambahkan orang lain sebenarnya dapat membantu menstabilkan situasi. Yun Yuking terkejut sekaligus senang. Hari ini, dia menghadapi kritik dari seluruh dunia karena mengkhianati Raja Wu. Meskipun Zuan tahu hubungan sebenarnya dengan Raja Wu, tidak ada orang lain yang tahu. Dia sekarang dianggap sebagai wanita yang telah meninggalkan suaminya demi mengejar kejayaannya sendiri. Dia pikir sudah cukup jika dia bisa menjadi kekasih rahasia Zuan, tetapi sekarang, Ah Zu tidak hanya turun dari langit bersamanya, dia bahkan telah mempercayakan tugas penting ini padanya. Bukankah ini sama saja dengan mengumumkan hubungan mereka secara terbuka kepada dunia? Dia tidak takut sama sekali akan merusak reputasinya sendiri. Matanya tak kuasa menahan diri untuk tidak berkaca-kaca. Pandangannya pada pria itu dipenuhi dengan kelembutan dan kemanisan. Ketika melihat sorot mata kakaknya, Yun Jianyu merasa kesal. Meskipun hubungannya dengan Yun Yuking tidak begitu dekat, mereka tetaplah saudara, namun mereka malah berakhir dilayani oleh pria itu begitu saja. Guru besar Zhuang He dari 8 adipati tidak dapat menahan diri untuk bertanya, jika seorang wanita memerintah, ini mungkin tidak terlalu cocok, bukan? Zuan menjawab dengan acuh tak acuh, apa yang tidak pantas. Baru beberapa hari yang lalu, saya berada di wilayah ras laut, dan Ratu Putri Duyung menjadi permaisuri laut yang menguasai lautan. Apakah seorang pria dapat mengelola rumah tangga, tetapi wanita tidak bisa? Semua orang yang hadir terkejut mendengar kata-kata itu. Lagi pula, tidak mungkin berita dari wilayah ras samudera bisa sampai ke sisi dunia secepat itu. Bolehkah aku bertanya tentang Raja Naga sebelumnya? Zhuang He tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia sudah meninggal. Mereka juga sangat tertarik untuk memperebutkan siapa yang akan menggantikannya, jadi saya langsung mendukung Sang Hongyu. Zuan berbicara seolah-olah hal ini sudah bisa diduga. Ekspresi orang-orang yang hadir menjadi aneh. Mengapa dia tidak berbicara lebih rinci tentang kematian Raja Naga? Apakah Bupati juga membunuhnya? Namun jika dia dapat menjadikan seorang wanita sebagai Ratu Laut, seorang wanita yang memerintah wilayah ini juga tidak terlalu mengejutkan. Mereka tidak menyangka Zuan sudah melakukan pertarungan ini. Ditambah dengan pengaruhnya di antara ras Vian, dia sebenarnya kurang lebih adalah penguasa dunia. Tidak heran dia sama sekali tidak peduli dengan posisi kaisar. Tunggu, permaisuri kedua dari ras iblis adalah orang yang mengambil keputusan dan dia tampaknya sudah dekat dengannya juga. Ratu Putri Duyung sekarang menjadi permaisuri laut. Apakah dia berencana melakukan hal yang sama di sini seperti dengan ras laut dan menjadikan Bilinglong sebagai permaisuri masa depan? Para penguasa wanita dari 3 ras terbesar sebenarnya semuanya adalah wanitanya. Anak muda ini benar-benar tahu cara bermain. Mata Bilinglong dan para wanita lainnya. Rupanya Zuan telah melakukan perjalanan ke wilayah ras laut dan akhirnya bertemu dengan Ratu Ras Laut. Mereka menolak untuk percaya bahwa Zuan akan mendukung seorang wanita yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengannya. Mereka semua benar-benar kecewa. Ah Zu memang kekasih yang sempurna, tapi satu-satunya hal buruknya adalah terlalu banyak wanita. Apakah ada yang keberatan? Tanya Zuan sambil menyapukannya ke seluruh kerumunan. Para adipati yang tersisa secara refleksif kepala. Apa kau bercanda? Dia baru saja menyebut penguasa ras laut dengan santai, dan dia bahkan mengangkat seorang permaisuri ke atas tahta begitu saja. Membiarkan Bilinglong dan yang lainnya menjalankan istana juga tampaknya bukan hal yang terlalu serius. Mereka tidak memiliki pendapat apapun, jadi pejabat tinggi pengadilan lainnya tentu saja tidak berani berbicara juga. Zuan menyerahkan berbagai tugas lanjutan kepada Bilinglong dan yang lainnya. Mereka lebih berpengalaman dalam hal-hal ini. Sedangkan untuk Li Guanxi dan yang lainnya yang telah berpartisipasi dalam pergolakan politik, dia bahkan tidak melirik sedikitpun. Dia tahu Linglong akan mengurus mereka, dan dia tidak perlu bertanya langsung kepada mereka sama sekali. Zuan berkata kepada Yun Jianyu, "Kakak Yun, ikut aku. Ada yang ingin kukatakan padamu." Yun Jianyu mengangkat alisnya. Dia menatap adiknya dengan memutarnya sebelum masuk. Semua orang di istana tercengang. Namun,
Mereka telah melihat terlalu banyak hal yang menggelikan, jadi melihat ketua Sekte Iblis memasuki istana kekaisaran sebenarnya terasa lebih normal dari semua itu. Bab 2258, Bersaing di panggung yang sama. Apa yang ingin kau bicarakan denganku? Saat melihat Zuan menutup pintu di belakangnya, detak jantung Yun Jianyu tiba-tiba meningkat. Orang ini tidak sedang memikirkan hal itu, kan? Masih ada orang di luar. Itu omong kosong belaka. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang Master Sekte Iblis disebutkan, yang membuat semua orang ketakutan saat namanya disebut, suatu hari akan merasa seperti seorang gadis kecil yang gelisah. Zuan menatap wanita cantik yang telah lama berpisah dengannya. Panjang rambut masih sama cerah dan mempesona. Ada sedikit kebanggaan dan kekuatan alami dalam ekspresi. Namun sekarang, mengapa ada sedikit pesona dan rasa malu juga? Namun, dia segera memusatkan perhatiannya sambil mengingat apa yang lebih penting. Dia berkata, saya menemukan Hong Lei. Perkataan Zuan langsung menyadarkan Yun Jianyu dari lamunannya. Ia berseru, hah, di mana Hong Lei? Wajah Yun Jianyu memanas. Ngomong-ngomong kosong macam apa yang dipikirkannya. Emosinya yang rumit segera digantikan oleh kekhawatiran terhadap muridnya. Saya khawatir akan ada kabar buruk. Zuan tidak menjawab, dan malah mengeluarkan kalung liontin itu. Tak lama kemudian, kalung itu menjadi dunianya sendiri. Dia meraih tangan Yun Jianyu dan menuntunnya masuk, sambil berkata, ikuti aku. Wajah Yun Jianyu sedikit memerah saat merasakan hangatnya tangannya. Namun, pada akhirnya, dia tidak menarik tangannya kembali. Namun, dia tiba-tiba merasa sedikit bingung saat melihat surga surgawi yang mistis itu. Mengapa tempat itu tampak familiar? Saat mereka masuk dan melihat hamparan rumput hijau yang subur, serta jembatan kecil di atas air yang mengalir, dia mendesah takjub melihat keajaiban penghuni itu. Tepat pada saat itu, keduanya mendengar teriakan kaget dari suara yang manis dan indah. Kakak Su, apakah kamu akhirnya tidur denganku gelombang? Seorang wanita muda cantik mengenakan gaun hitam dan legging hitam dikendarai dari sebuah rumah di pinggir jalan. Namun saat melihat Yun Jianyu, senyumnya langsung membeku. Yun Jianyu tercengang. Dia juga mengenali wanita itu sebagai raja hantu yang tangguh dari ruang bawah tanah rahasia, Dark Jingteng. Tidak heran dia mengira tempat tinggal ini begitu familiar. Namun, kata-kata Dark Jingteng sebelumnya mengandung informasi yang mengejutkan. Apakah dia selalu merasa terus terang seperti ini? Zuan juga mengerutkan kening. Dark Jingteng sepertinya tidak begitu mengerti adat istiadat normal dan selalu mengatakan apapun yang ingin dia katakan. Namun, White Jingteng juga benar-benar tidak baik. Dia jelas-jelas tuan rumah, namun dia selalu mengirim adiknya pada saat-saat seperti ini. Bukankah ini gadis Sekte Iblis yang terakhir kali? Dark Jingteng menatap tangan mereka yang saling bertautan dan langsung mengerutkan kening. Yun Jianyu tersenyum. Jadi nenek moyang kitalah yang hidup selamanya. Aku tidak menyangka kamu adalah seseorang yang masih memanggil Ahsu dengan sebutan kakak laki-laki bahkan di usiamu sekarang, cek-cek. Ekspresi Dark Jingteng langsung berubah berbahaya. Apa yang kau katakan, dasar bocah sialan? Iklan oleh Pub Future. Yun Jianyu hendak membalas ketika Zuan dengan cepat menghentikan mereka. Cukup, ini pertemuan yang langka, jadi mari kita coba untuk tidak berdiskusi. Aku akan memberikan wajah pada kakak Zu dan tidak akan berdebat denganmu. Dark Jingteng berlari ke arah Zuan dan melingkarkan lengan di pinggangnya, menariknya ke arah kamar. Masuklah, kakak dan aku sangat merindukanmu. Pakaiannya menetap angsur memutih. Jingteng putih muncul dan berseru dengan campuran rasa malu dan jengkel, kapan aku pernah mengatakan itu? Jingteng yang gelap tampaknya menyadari kepribadian seperti apa yang dimiliki kakak perempuannya, dan memutuskan untuk mengabaikannya saja. Sebaliknya, dia terus menarik lengan Zuan untuk menyeretnya ke kamar. Jingteng yang putih semakin malu, dan dengan cepat menarik diri dari situasi tersebut. Ketika merasakan ada rasa penuh di lengannya, Zuan baru bisa menenangkan diri dengan susah payah, lalu berkata, masih ada orang lain di sini. Dark Jingteng menjulurkan ulang untuk melihat Yun Jianyu. Apa kau ingin dia ikut juga? Dia cukup cantik, jadi dia berhak bersaing denganku. Tapi aku khawatir kakak perempuan itu mungkin terlalu malu. Zuan dan Yun Jianyu menjawab. Yun Jianyu segera melepaskan Zuan seolah-olah dia tersengat listrik dan berkata, lakukan saja apapun yang ingin kau lakukan. Jangan libatkan aku dalam hal ini.
Dia pikir dia sudah cukup bahagia sebagai pemimpin sekte iblis, tetapi dia seolah merasa dia sama sekali tidak cocok dengan wanita ini. Dia benar-benar tidak tahu malu. Jing Teng putih akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan kembali menguasai tubuhnya, sambil berkata, "Kakak Zhu, jangan dengarkan omong kosong adik kecil." Zuan tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku mengerti seperti apa dia. Saya membawa guru Honglei ke sini hari ini untuk membahasnya." Namun, dalam pikiran, skenario yang disebutkan Dark Jing Teng tadi tiba-tiba muncul. Itu tidak akan buruk sama sekali. Dapatkan bab terbaru di novelbin.com. Baiklah, kalau begitu aku akan meninggalkan kalian berdua untuk melakukannya. Kami tidak akan mengganggu kalian lagi. White Jing Teng benar-benar tidak tahan lagi dan kembali ke ruangan dengan wajah memerah. Dark Jing Teng menggerutu di sepanjang jalan, "Apa yang kamu lakukan? Kau tahu apa namanya? Pergilah ke neraka untuk menjaga penampilan." "Diam, tidak, apa yang akan kamu lakukan?" Ketika mendengar percakapan kedua saudaranya itu, Yun Jianyu menunjukkan ekspresi aneh. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Kedua wanita itu benar-benar menarik." Wajah Zuan panas. Melanjutkan topik ini bukanlah keputusan yang bijaksana. Dia berkata, "Ayo kita pergi dan melihat Honglei dulu." Awalnya, Yun Jianyu ragu-ragu ketika mendengar nama muridnya. Mengapa Honglei ada di sini bersama saudara perempuan Jing Teng? Iklan oleh Pub Future. Keduanya tanpa sengaja tiba di depan sebuah ruangan. Yun Jianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti bergerak, dia sebenarnya tidak berani untuk terus maju. Bagaimanapun, itu karena Qiu Honglei telah melihat apa yang mereka berdua lakukan sehingga dia meninggalkan rumah. Meskipun sudah lama, masalah di antara mereka berdua tidak pernah terselesaikan. Dia tiba-tiba tidak tahu bagaimana menghadapi muridnya. Itu hampir seperti perasaan gugup yang tiba-tiba yang bisa dialami seseorang saat kembali ke rumah. Zuan memegang tangannya. "Jangan khawatir, situasinya berbeda dari apa yang kamu pikirkan." Dia lalu membawanya masuk. Di ruangan lain, kedua saudara Jing Teng diam-diam melihat keluar jendela. Ketika dia melihat mereka saling berpegangan tangan, Dark Jing Teng berkata dengan gerutuan, "Lihat apa yang kukatakan. Mereka pasti punya sesuatu. Tapi dia adalah guru Qiu Honglei, kan? Bagaimana mungkin mereka?" Jing Teng putih agak ragu-ragu. "Kenapa tidak? Aku adik perempuanmu, tapi bukankah itu sama saja?" Gelap Jing Teng memutar matanya. Jing Teng putih menggertakkan giginya. "Kamu masih berani mengatakannya? Kamu terus memperebutkan semua yang aku miliki. Itu hanya mendapatkan sesuatu berdasarkan keterampilan, apa maksudmu memperebutkannya? Lagi pula, bukankah seharusnya kau berbagi sesuatu yang bagus denganku sejak awal?" Jing Teng putih sangat marah. Kedua adiknya segera mulai bergulat satu sama lain, menghasilkan guling di dalam selimut. Sementara itu, Yun Jianyu dengan gugup memasuki ruangan. Dia merasa tidak enak bagi Honglei melihat mereka berpegangan tangan dengan mesra dan ingin menarik tangan kembali. Namun, ketika dia melihat Qiu Honglei di dalam peti mati batu giok, dia berseru ngeri, "Honglei." Pada saat itu, pikirannya dipenuhi dengan pikiran-pikiran bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi, dan bahwa dia telah mengecewakannya. Saat melihat air mata menggenang di pelupuk mata wanita itu, Zuan segera menjelaskan, "Jangan khawatir, dia masih hidup. Dia hanya perlu tidur sebentar." "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Yun Jianyu, tiba-tiba merasa sangat gembira. Ketika dia pindah ke peti mati giok, tentu saja, dia melihat bahwa napas Qiu Honglei teratur. Dia akhirnya sedikit tenang. Zuan dengan lembut menenangkan wajah lembut Qiu Honglei, ekspresi penuh belas kasihan saat dia menjelaskan, "Demi menyelamatkanku, Honglei menampilkan tari persembahan untuk alam semesta." Kemudian, dia menceritakan secara kasar semua yang terjadi di tanah tertutup itu. Tidak heran ada kekuatan yang sangat menakutkan yang dapat dirasakan oleh semua orang di dunia. Jadi itulah alasannya. Yun Jianyu menggertakkan giginya. Dia kemudian bertanya, "Lalu Honglei, bagaimana kamu menyelamatkannya?" Meskipun dia dapat melihat bahwa Honglei terbaring di sana dengan damai, dia masih merasa gugup. "Aku melakukan perjalanan ke wilayah ras samudra dan menemukan obat abadi naga ilahi." Zuan menceritakan kepadanya secara kasar apa yang terjadi di wilayah ras samudra. Ketika pertama kali mendengar bahwa dia telah pergi ke wilayah ras laut dan bertemu dengan Ratu Putri Duyung,
Yun Jianyu merasa sedikit tidak senang, berpikir bahwa dia benar-benar tidak dapat menahan diri untuk tidak membekukan bunga dan menginjak-injak rumput kemanapun dia pergi. Namun ketika dia mendengar seluruh kisah kejadian, dia teringat. Jika orang lain mengalami semua ini, kemungkinan besar mereka akan mati. Hanya Zuan yang nyaris berhasil menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Selain itu, Ratu Putri Duyung telah memainkan peran penting. Dengan itu, tidak mungkin Yun Jianyu masih bisa marah. Dia bahkan sedikit berterima kasih kepada Ratu Duyung. Tanpa dia, mereka belum tentu bisa menemukan obat abadi naga ilahi, dan dengan begitu tidak akan ada cara untuk menyelamatkan Hong Lei. Hal-hal luar biasa yang terjadi di sekitarmu sungguh langka dan menakjubkan. Yun Jianyu menghela napas dalam-dalam. Kupikir aku telah membuat kemajuan besar akhir-akhir ini, dan aku telah membedakan jarak antara kita, tetapi baru sekarang aku menyadari bahwa kau telah melangkah begitu jauh sehingga aku bahkan tidak bisa melihat punggungmu lagi. Sebagai Master Sekte Iblis, dia sudah sangat berbakat sejak dia masih muda. Namun, setelah dia bertemu Zuan, dia tidak bisa menahan perasaan putus asa. Lagi pula, 1 atau 2 tahun sebelumnya, dia bahkan tidak sebanding dengannya. Keduanya sudah berbicara lama, agar tidak mengganggu Qiu Honglei, mereka segera kembali ke istana. Zuan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Aku akan menggabungkan dunia bawah itu dengan dunia ini, dan kemudian sumber dunia ini akan menjadi lebih kuat. Fokusmu pun akan meningkat dengan lancar. Tapi aku masih akan sangat jauh darimu. Saya mungkin tidak akan bisa mengikuti jejak langkahmu saat itu. Yun Jianyu tidak merasa terlalu terhibur, dan masih merasa sedikit sedih. Zuan tiba-tiba tersenyum aneh saat dia berkata, aku punya cara untuk meningkatkanmu dengan cepat. Bab 2259, seperti lalat capung melihat langit cerah. Bagaimana? Yun Jianyu menjadi bersemangat. Lagi pula, jika dia tumbuh lebih kuat, dia bisa membantu Zuan di masa depan, dan jika dia bisa meningkatkan kultivasinya dalam waktu singkat, dia bisa menghajar wanita sedingin batu itu. Zuan mengulurkan tangannya dan memeluknya. Sambil merasakan pinggang ramping dan lenturnya serta rambutnya yang panjang dan mewah, dia berkata sambil tersenyum lebar, sekarang aku memiliki otoritas dunia, dan sampai taraf tertentu, aku telah menjadi satu dengan keinginan dunia ini. Kau dapat menggunakan aku sebagai jembatan untuk merasakan seperti apa hukum dunia ini. Itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasimu. Setelah ia mampu berkomunikasi dengan kehendak dunia, pengetahuannya tentang kultivasi telah menjadi sangat berbeda. Membandingkan dirinya saat ini dan masa lalu, bahkan jika ia tidak menggunakan barang-barang yang diperolehnya dari perjalanan ke makam 10.000 naga, ia masih akan mampu mengalahkan dirinya di masa lalu secara sepihak. Kuncinya adalah karena pemahamannya tentang kekuatan dan hukum alam telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Begitu dia masuk ke dalam pelukannya, Yun Jianyu merasakan detak jantungnya meningkat. Namun, dia penasaran dengan apa yang dimaksudnya dan bertanya, bagaimana aku bisa menggunakanmu sebagai jembatan? Ketika melihat Master Sekte Iblis yang biasanya perkasa dan mengagumkan itu kebingungan, Zuan tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepalanya dan berkata, seperti ini. Mata Yun Jianyu membelalak, dan dia secara naluriah ingin mendorongnya menjauh. Namun, setelah beberapa kali gagal, dia hanya bisa membiarkannya lolos begitu saja. Apa maksudnya ini? Ini adalah istana kekaisaran, dan masih banyak orang di luar. Ia merasa gelisah ketika tiba-tiba menyadari aliran energi mengalir melalui bibirnya. Tiba-tiba, ia merasa seolah-olah awan telah terbelah, memperlihatkan langit cerah di atasnya. Jadi itu yang dimaksud Ahsu. Dengan kultivasinya saat ini, dia belum berada pada level di mana dia bisa berhubungan dengan fondasi dunia. Namun, melalui tubuh Zuan, dia bisa mengintip ke dalam dari luar. Semakin jauh seorang kultivator melangkah, semakin sulit baginya untuk maju. Mereka bisa terjebak di level yang sama selama puluhan tahun, atau bahkan lebih dari 1 abad. Apakah seseorang bisa menerobos atau tidak seringkali bergantung pada kesempatan dan wawasan yang tiba-tiba. Jadi meskipun itu hanya pandangan sekilas, manfaatnya luar biasa. Dia merasakan bahwa, jika dia mempunyai waktu untuk merenungkan wawasan ini, kecepatan kultivasinya akan menghasilkan terobosan ajaib. Ahsu melakukan ini demi aku, tapi aku malah berpikir bahwa dia hanya sedang disalahpahami. Aku benar-benar salah paham. Dia merasakan kelembutan yang tak berujung saat memikirkan hal itu,
dan tubuhnya yang agak kaku juga perlahan-lahan melunak untuk menerimanya dengan lembut. Kunjungi novel baru. Tanpa disadari, dia merasakan sensasi tertentu muncul, seolah-olah dia semakin dekat ke pintu di depan. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia masih merasa kehilangan sesuatu. Dia merasa sangat khawatir. Bagi seorang kultivator, bersentuhan dengan alam misterius yang mereka tahu belum pernah mereka lihat sebelumnya adalah semacam godaan yang mematikan. Ketika dia memikirkan hal itu, dia menatap Zuan. Ekspresi di matanya tampaknya sepenuhnya mengungkapkan kekhawatirannya. Mata Zuan memancarkan senyum saat dia mencium telinganya dan berkata, itu karena langkah terakhirnya masih hilang. Yun Jianyu gemetar. Dia berasal dari Sekte Iblis, dan dia juga orang pertama yang berhasil mengolah godaan iblis surgawi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dikatakannya? Tiba-tiba dia merasa sedikit terharu. Sudah lama sejak dia berpisah dari Zuan, dan dia sudah tersulut emosi dari keintiman masa lalu mereka. Selain itu, sebagai seorang kultivator, dia secara alami memiliki keinginan untuk maju. Dia benar-benar ingin merasakan bagaimana rasanya berada di tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Tentu saja, sebagai Master Sekte Iblis, dia biasanya bertindak sendiri untuk menantang pengadilan dan mencabut otoritas. Namun, pengadilan sekarang adalah rumah Ahzu, jadi tujuan itu secara alami menjadi tidak berarti. Meskipun mampu menodai istana kekaisaran yang bermartabat ini dengan cara ini juga tampak cukup menarik. Jauh di lubuk hatinya, dia tetaplah seorang penyihir, dan dia tidak sependiam Yan Suehen. Ekspresi penuh kasih sayang muncul di wajahnya saat dia berkata, kalau begitu, aku akan melayani Bupati dengan tubuhku. Zuan juga terkejut. Dia bisa merasakan bahwa wanita itu sudah menggunakan keahliannya, membawa pesona alaminya ke level tertinggi. Dia bukan lagi Master Sekte Iblis yang bermartabat dan mendominasi, melainkan perwujudan dari daya tarik itu sendiri. Dia masih ingat pertama kali dia melihatnya menggunakan keahlian itu, di ruang bawah tanah rahasia dinasti Xia, dengan sangat jelas. Zuan kini bahkan dapat mengendalikan petir surgawi, tetapi ia menemukan bahwa ia tidak dapat mengendalikan lautan petir yang bergejolak di dalam tubuhnya. Hanya setelah ditarik ke dalam mata air yang menakjubkan, dengan cambuk petir yang besar mengalir masuk, sedikit kelegaan datang. Nyanyian merdu burung oriole terdengar lembut di bawah bunga-bunga, gemericik air musim semi mengalir dengan susah payah di bawah es. Saat botol perak itu pecah, isinya terciprat dari dalam, kavaleri besi meledak dengan suara pedang dan tombak yang berdenting. Seluruh tubuh Yun Jianyu bergetar. Dia tidak tahu apakah itu karena terik matahari yang menusuk seluruh tubuhnya, atau karena kegembiraan yang dirasakannya karena kultivasinya meningkat. Dia mengira perbedaan antara dirinya dan Zuan seperti lalat capung yang melihat bulan yang cerah. Baru sekarang dia tahu bahwa dia seperti lalat capung yang melihat langit yang cerah. Kak Yun, fokuslah. Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di telinganya. Yun Jianyu akhirnya berhasil menenangkan pikirannya setelah dia babak belur hampir pingsan. Dia masih merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Jika bukan karena Zuan yang mengawasinya, hati daunnya bisa saja runtuh jika dia langsung melewati beberapa tingkatan persepsi kultivasi. Kakak Yun, apa yang kamu rasakan bukanlah sepenuhnya kekuatanku. Sebagian besar adalah sumber dunia, jadi jangan berkecil hati, Zuan menghiburnya dengan lembut. Baiklah, Yun Jianyu merasakan kehangatan dan kelembutan. Sungguh pria yang penuh perhatian. Tepat saat itu, terdengar ketukan dari luar. Suara manis Yun Yuking memanggil, Kakak Zu, bolehkah aku masuk? Yun Jianyu tiba-tiba mendengar suara adik perempuannya di saat genting ini, yang membuatnya sangat takut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya dan menggigil. Zuan menarik napas dalam-dalam dan memeluknya erat-erat. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan suaranya dengan susah payah, lalu menjawab, ada apa? Permaisuri dan kakak perempuan Linglong ingin meminta nasihatmu mengenai beberapa hal. Selain itu, kakak perempuan klan Jiang dan orang-orang klan Qin ingin bertemu denganmu. Mereka semua adalah teman lama kakak laki-laki, jadi aku tidak bisa menolak mereka, jawab Yun Yuking. Baiklah, tunggu sebentar. Zuan tahu bahwa mereka berdua sudah cukup lama berada di dalam ruangan. Masih banyak orang di luar, jadi mereka tidak bisa menghindari kecurigaan jika mereka tidak membuka pintu. Namun, ketika dia merasakan wanita di lengannya memeluknya seperti anak kucing,
dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan menciumnya. Yun Jianyu merasa sangat malu, dan buru-buru mendorongnya. Namun, kakinya tergelincir begitu dia berdiri di tanah, dan dia hampir jatuh. Aku akan mati karena malu. Aku adalah Master Sekte Iblis yang agung, orang pertama yang berhasil dalam godaan iblis surgawi. Bahkan sedikit senyum dariku seharusnya dapat melucuti senjata siapapun. Namun, setelah satu ronde saja, dialah yang telah dilucuti sepenuhnya. Dia merapikan pakaiannya yang berantakan. Dia melihat genangan air di tanah dan bahkan lebih malu dan khawatir. Jika ada orang yang datang dan melihat ini, dia benar-benar tidak bisa terus hidup. Zuan terkekeh. Semuanya langsung kembali normal hanya dengan lambaian tangannya. Yun Jianyu tidak sempat menghela nafas melihat keterampilannya yang luar biasa. Dia segera berbalik dan bersembunyi di sudut. Wajahnya merah padam, jadi dia harus menenangkan diri secepat mungkin. Kakak Su, tanya Yun Yuking curiga dari luar. Kenapa dia tidak membuka pintu bahkan setelah sekian lama? Apakah mereka berdua melakukan sesuatu yang memalukan di dalam hati? Dia tidak dapat menahan diri untuk berbalik melihat ke arah penjaga dan pejabat tinggi yang banyak di belakangnya, lalu secara refleks menggelengkan kepalanya. Mereka seharusnya tidak sejauh itu, kan? Kakak perempuanku biasanya galak dan pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, ia merasa seolah-olah waktu benar-benar berjalan lambat. Seorang wanita dewasa dan dua wanita muda di belakangnya menatap tajam ke belakang kepalanya. Ketika mereka mendengar tentang kejadian yang terjadi di Istana Kekaisaran, klan Qin sangat terkejut, merasa bahwa mereka harus bertemu dengan Zuan. Namun, kekuatan yang ditunjukkannya terlalu mengerikan, dan dia mungkin sangat sibuk sehingga tidak punya waktu untuk bertemu dengan klan Qin. Setelah ragu-ragu sejenak, Qin Wanru mengajukan diri untuk membawa Chu Huanzhao dan Chu Yuzhao ke ibu kota untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Para tetua klan tahu bahwa ketiga orang ini selalu lebih dekat dengan Zuan, jadi mengirim mereka adalah pilihan yang tepat, dan mereka pun setuju. Sementara itu, kedua penguasa klan Qin telah memulai pembicaraan dengan klan lain yang memiliki hubungan baik dengan mereka, melakukan yang terbaik untuk menarik lebih banyak sekutu bagi Zuan. Dengan begitu, hal-hal yang telah dilakukannya tidak akan menghasilkan reaksi keras di ibu kota. Para wanita itu kebetulan bertemu dengan Jiang Luofu saat mereka tiba, jadi mereka pergi bersama. Mengetahui bahwa mereka adalah teman lama Zuan dan tidak bisa ditolak dengan sopan seperti yang lain, Liu Ning dan Bi Linglong pun memerintahkan Yun Yuking untuk membawa mereka ke sini. Ekspresi Jiang Luofu tampak tenang saat dia terus berdiri di luar dengan sikap yang tenang dan elegan. Dia mengobrol dengan Yun Yuking dari waktu ke waktu, berterima kasih padanya atas bantuannya sebelumnya. Qin Wanru dan kedua putrinya terus menatap Yun Yuking. Mereka bertiga adalah keluarga yang suka bertengkar tetapi penyayang, dan mampu berkomunikasi hanya dengan mata mereka. Apakah wanita ini juga punya masalah dengan saudara iparmu? Ya, ada rumor di ibu kota bahwa Nyonya Wu meninggalkan Raja Wu di depan banyak orang dan lari ke pelukan saudara ipar. Cih, tak tahu malu sekali. Kenapa kakak iparmu mau peduli pada wanita seperti ini yang meninggalkan suaminya demi kejayaan pribadi? Tapi dia benar-benar cantik. Kalau aku seorang pria, aku pun akan menyukainya. Apakah itu yang disukai kakak ipar? Haruskah aku meniru penampilannya sedikit? Omong kosong macam apa yang kalian semua pikirkan saat ini? Tepat pada saat itu, pintu tiba-tiba terbuka dan Zuan berseru, "Kamu bisa masuk." Yun Yuking menghela nafas lega. Ia merasa seperti akan gila jika para wanita ini terus merawat. Kakak ipar, Chu Huanzhao adalah yang paling polos dari semua orang yang hadir. Ketika dia melihatnya, dia melompat ke sana dan segera meraih lengannya untuk membayangkan pura manja. Chu Yuzhao juga ingin pergi ke sana, tetapi saat ini dia berpakaian seperti pria dan tidak bisa berpikir seperti saudara perempuannya. Kelopak mata Qin Wanru berkedut saat melihatnya. Tidak heran semua orang selalu mengatakan bahwa anak perempuan suka bergaul dengan orang luar. Bahkan setelah semua yang kulakukan, aku masih harus membiarkan Zuan memiliki semua orang. Yun Yuking melihat Yun Jianyu dari sudut. Mengapa dia berdiri di sana, dan mengapa dia membela kita? Dia agak bingung dan menatap Zuan. Namun, dia melihat bahwa Zuan tampak sangat tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yuking, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Tanya Zuan sambil mengusap kepala Huanzhao. Wanita muda ini selalu begitu bersemangat dan bersemangat. Setiap kali melihatnya,
Ia selalu teringat pada wanita muda yang berlarian sambil membawa cambuk yang pertama kali dilihatnya saat pertama kali memasuki dunia ini. Yun Yuking memfokuskan pikirannya dan berkata, meskipun pelaku utama dari kejadian di ibu kota adalah para monster, ada banyak klan yang ikut mengambil bagian di dalamnya, seperti klan Bi dan klan Pei. Kakak perempuan Bi berkata untuk menyerahkannya pada Ibu Suri, tetapi kemudian Ibu Suri mengirimku untuk menanyakan apa yang harus kau lakukan. Zuan langsung mengerti. Klan Bi adalah rumah Bi Linglong, sedangkan klan Pei adalah keluarga Pei Mianman. Bi Linglong tidak bisa mengatakan banyak tentang masalah ini, sedangkan Liu Ning tidak bisa menghukum klan Bi juga karena hubungan Bi Linglong dengan klan itu. Tidak heran mereka berdua tidak bisa mengambil keputusan. Dia berpikir sejenak, lalu menjawab, tangani mereka yang terlibat dalam kudeta malam itu sesuai hukum. Tidak perlu lagi mencelakai orang yang tidak bersalah bagi mereka yang tidak terlibat. Sedangkan untuk klan Pei, mereka terlibat dengan baik. Namun, Pei Yu tidak tahu tentang apa yang terjadi dan berusaha mengerahkan tenaga untuk menyelamatkan Gao Ying, jadi dia diamuni atas kejahatan apapun. Anggota klan Pei seperti Pei Yi yang ikut serta dalam kudeta tidak berasal dari pihak yang sama dengan Pei Mianman, jadi dia tidak perlu memiliki banyak keraguan tentang keputusannya. Baiklah, Yun Yuking menyetujui perintah itu, lalu melanjutkan, Kakak Zhu, Nona Jiang dan anggota klan Chu ingin bertemu denganmu. Zuan menatap Jiang Luofu. Dia sudah berganti pakaian dan tidak terlihat babak belur seperti sebelumnya. Namun, yang paling menarik perhatian adalah kakinya yang panjang dan tertutup stoking sutra hitam. Kaus kaki ini memiliki pinggiran renda yang berbeda, yang sangat memukau. Jiang Luofu hendak berbicara ketika dia tiba-tiba menatap Qin Wanru dan yang lainnya. Mereka agak ragu-ragu. Tidak apa-apa, mereka semua orang kita, kata Zuan sambil tersenyum. Qin Wanru segera membusungkan dadanya, merasa lega. Iklan oleh Pub Future. Jiang Luofu kemudian memulai, alasan aku datang ke sini pertama-tama adalah untuk berterima kasih kepada Bupati karena telah menyelamatkan klan Jiang, dan kedua. Sebelum dia selesai berbicara, Zuan menghentikan pembicaraannya. Kakak kepala sekolah, teruslah panggil aku Ahsu. Kenapa kita harus berpose tidak akrab? Jiang Luofu tersenyum. Dia sebenarnya agak khawatir karena Zuan telah tumbuh begitu kuat, mungkin mereka akan berakhir menjadi terasing satu sama lain. Dia menghela nafas lega dan berkata, alasan kedua adalah bahwa aku mewakili saudara-saudari seperguruanku untuk memberitahu kalian bahwa kami akan berdiri teguh di sisi kalian, apapun keputusan yang kalian buat. Mereka sekarang menghubungi klan yang dekat dengan mereka. Yun Yuking dan Qin Wanru sama-sama terkejut. Mereka tahu apa maksud sikap seperti itu. Lagi pula, akademi biasanya tidak ikut campur dalam urusan pemerintahan. Zuan pun senang mendengarnya. Ia berkata dengan penuh rasa terima kasih, saya dengan tulus berterima kasih kepada kalian semua. Dia tidak membiarkan kemenangan menguasai dirinya, dan tahu bahwa kekuatan hanya bisa membuat seseorang menyerah di permukaan. Kekuatan tidak akan memungkinkannya untuk benar-benar meyakinkan rakyat untuk mematuhinya. Sebaliknya, dia bisa berakhir seperti Kaisar Ming terakhir, yang jelas-jelas memegang otoritas tertinggi, mampu membunuh pejabat manapun yang dia inginkan, tidak peduli pangkat mereka. Dan pada akhirnya, dia tetap tidak sebanding dengan pejabat di bawahnya yang tampak berbakti di luar, tetapi melakukan perlawanan secara diam-diam. Pada akhirnya, kekuasaannya tetap berakhir sebelum waktunya. Namun, dengan para guru akademi yang mengambil alih kepemimpinan, akan menjadi jauh lebih mudah bagi seluruh kekalahan untuk menerimanya. Kata-katamu terlalu serius. Jiang Luofu tersenyum. Aku akan kembali dulu dan tidak akan menyia-nyiakan waktumu lagi. Karena itu, dia segera berpamitan, karena tahu bahwa Zuan pasti punya banyak hal yang harus diurus. Ada juga begitu banyak wanita yang hadir, membuat suasana menjadi sedikit aneh. Ji Xiaoxi dan Xie Daoyun awalnya seharusnya ikut dengannya, tetapi Ji Xiaoxi telah dicegah oleh ayahnya dengan suatu alasan, sementara Xie Daoyun juga tiba-tiba memutuskan untuk tidak ikut karena suatu alasan. Dia sedikit pusing. Ahzu bagus di hal lain, dia hanya memiliki terlalu banyak wanita di perkebunan. Tetapi bagaimana mungkin wanita di dunia ini bisa menolak pesona pria mengagumkan seperti dia? Ketika dia mengingat bagaimana dia turun dari langit seolah-olah ada awan cemerlang warna-warni di sekelilingnya, tepat ketika klan Jiang berada pada saat-saat putus asa yang paling parah, lalu menyelamatkannya dan seluruh klan Jiang, jantungnya tak dapat menahan diri untuk tidak berdetak menghalangi. Ada apa denganku?
Dia memegangi pipinya yang hangat saat dia memaksa meninggalkan istana kerajaan. Irama sepatu hak tinggi yang biasanya jelas bahkan menjadi sedikit kacau. Setelah Jiang Luofu pergi, Qin Wanru berdeham. Alasan kami datang kira-kira sama dengan alasan Nona Jiang. Saya mewakili klan Qin, Chu, dan Murong untuk menyatakan dukungan kami kepada Anda. Para senior klan juga menghubungi mantan kolega dan bawahan mereka tentang hal ini. Paling tidak, kami dapat memastikan bahwa tidak akan ada pemberontakan di militer. Saya mengucapkan terima kasih kepada para tetua. Zuan tersenyum. Orang-orang ini dapat dianggap sebagai sekutu terbesarnya. Dengan adanya mereka di sini, bahkan jika kaisar dan tokoh-tokoh penting keluarga kerajaan telah dibantai, kekuasaan masih dapat terus berjalan dengan lancar. Oh, ada satu hal lagi. Yuzhao kami dan gadis klan Murong akan mengumumkan pernikahan mereka. Kami ingin meminta restu istana, kata Qin Wanru langsung. Yuzhao dan King He akan menikah. Zuan terkejut. Dia menatap Chu Yuzhao. Dia malu-malu dan pipinya memerah, tampak sangat malu. Iklan oleh Pub Future. Benar sekali. Tuan tua klan Murong datang untuk membicarakan masalah ini dengan kita, dan mengatakan bahwa menurutnya King He sudah cukup umur. Dia juga selalu mengikuti Yuzhao kemana-mana tanpa mempedulikan hal lain, jadi dia hanya ingin memastikan pernikahannya. Qin Wanru menggerakkan kepala Yuzhao dengan ekspresi penuh kasih sayang. King He akan menikah saat dia kembali dari utara, tetapi semua hal yang terjadi di ibu kota menunda pernikahannya. Tidak baik menundanya lebih lama lagi. Karena kamu sudah kembali, aku hanya perlu memintamu untuk menjadi saksi pernikahan. Zuan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Akhirnya, dia berkata kepada Yun Yuking, "Yuking, tolong bawa kakak Yun kembali untuk istirahat dulu." Yun Yuking menatap mereka dengan curiga, tetapi dia tidak bertanya apa-apa dan malah mendekati Yun Jianyu. "Kak, sebaiknya kau beristirahat saja di istana. Aku akan menyiapkan tempat untukmu." Yun Jianyu sudah mulai tenang. Dia menjawab, "Tidak perlu repot-repot. Cari saja kamar dimanapun kamu menginap." Dia adalah master sekte iblis yang terkenal. Jika istana khusus disiapkan untuknya, kemungkinan besar akan menimbulkan kritik keras dari para penganut Tao jika mereka mengetahuinya. Tentu saja, ada alasan lain yang lebih penting. Dia masih merasa puas setelah apa yang baru saja dia lakukan dengan Zuan. Zuan sekarang adalah penguasa istana kekaisaran, jadi jika dia memiliki istana untuk dirinya sendiri, bukankah itu hanya akan semakin menunjukkan bahwa dia adalah salah satu wanitanya? Lalu bagaimana dia akan menghadapi adiknya, apalagi Hong Lei? Yang paling dia takutkan adalah seumur hidupnya ditertawakan oleh wanita sedingin batu itu. Yun Yuking sedikit terkejut, tetapi dia segera mengangguk. Baiklah, dia sekarang hampir sepenuhnya sendirian, dan merasakan kesepian. Meskipun mereka tidak begitu dekat dengan satu sama lain, mereka tetaplah saudara perempuan. Bisa tetap dekat untuk meredakan hubungan mereka juga tidak akan buruk. Ketika mereka pergi, Zuan mengganti tangannya dan pintu tertutup dengan sendirinya. Qin Wanru terkejut. Mengapa dia menutup pintu? Ketika dia melihat ekspresi Zuan dan putrinya yang masih natural, dia menghela nafas lega. Yuzhao adalah seorang wanita, jadi bagaimana kita menghadapinya setelah mereka menikah? Zuan bertanya dengan serius. Chu Yuzhao mengerutkan bibirnya dan menatap jari kakinya. Dia tampak agak sedih. Qin Wanru menghela nafas. Kita juga tidak punya pilihan. Yuzhao dibesarkan sebagai seorang putra sejak dia masih kecil. Gelar bangsawan dan wilayah kekuasaan klan Chu hanya dapat diwariskan kepada seorang putra, dan kita juga membutuhkan seorang istri yang pantas untuk klan. Tapi bukankah itu akan merusak kebahagiaan adik perempuanku seumur hidup? Zuan agak tidak berdaya. Bagaimana dengan ini? Saya dapat memastikan bahwa gelar bangsawan dan wilayah kekuasaan klan Chu dapat dipertahankan. Kalian berdua dapat menyampaikan hal-hal dengan benar kepada klan Murong. Dia sedang berada di puncak kekuasaannya saat ini. Ini adalah sesuatu yang bisa dia tangani. Chu Yuzhao langsung terharu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap ibunya. Qin Wanru berpikir sebentar, tetapi kemudian dia berkata sambil meyakinkan kepala, "Ah Zu, kamu mungkin tidak tahu berapa banyak orang lain yang terlibat dalam keputusan ini. Sistem kebangsawanan telah ada selama puluhan ribu tahun, dan itu adalah sesuatu yang dapat dipahami semua orang dengan baik. Jika kamu membuat alasan hanya untuk kami, berapa banyak klan di dunia yang akan melihatnya? Mereka semua akan meniru dan menjiplak kami.
Apa yang akan kami lakukan terhadap mereka? Pengadilan memiliki pejabat lokal, tetapi sebagian besar rakyat biasa diperintah bersama oleh klan bangsawan ini. Jika sesuatu terjadi pada sistem gelar bangsawan, hal itu mungkin dapat mengguncang fondasi kerajaan dan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya. Zuan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Qin Wanru, yang biasanya tidak tampak kompeten, mampu memberikan jawaban yang begitu jelas dan ringkas. Rupanya dia masih memahami aturan masyarakat bangsawan dengan sangat baik setelah menjadi anggotanya selama bertahun-tahun. Apa yang dikatakannya memang masuk akal. Jika menyampaikan seperti itu diberikan, itu benar-benar dapat menimbulkan serangkaian masalah. Qin Wanru berkata, bahkan jika kita mundur 1000 langkah dan klan Chu dapat mempertahankan posisinya, jika jenis kelamin Yu Zhao terungkap, posisi adipati pasti akan jatuh ke tangan cabang kedua atau ketiga. Aku tidak ingin semua yang telah kulakukan dengan kerja keras dalam seumur hidup berakhir dengan membantu mereka. Zuan teringat bahwa cabang keluarga telah memberikan banyak masalah di masa lalu. Mereka memang sedikit menyebalkan. Zu, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Yang menjadi pertimbangan utama dalam perjodohan antar klan adalah keuntungan kedua klan. Mereka biasanya tidak mendasarkan pernikahan pada cinta atau kebahagiaan generasi muda, lanjut Qin Wanru. Pernikahan ini mempertimbangkan keuntungan klan Chu, tetapi juga kebutuhan klan Murong. Yang lebih langka lagi adalah King He dan Yu Zhao sama-sama kekasih masa kecil dan saling menyayangi, jadi ini adalah pilihan terbaik terlepas dari anak mana yang kita bicarakan.